Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arfariski, NIM 22 2017 192, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Saya akan mempresentasikan materi aset tak berwujud. Ruang lingkup aset tak berwujud. Aset tak berwujud menurut PSAK Revisi 2010 mendefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik utama dari suatu aset yang tak berwujud, yaitu satu, dapat diidentifikasi. Dikatakan dapat diidentifikasi, haruslah memenuhi kriterianya, yaitu dapat dipisahkan, dibedakan dari entitas, dijual, dipindahkan, atau disewakan. Yang kedua, timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Selanjutnya, tidak mempunyai wujud fisik. Entitas mengendalikan suatu aset jika entitas memilih kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut. Kendali dan atau kontrol. Kendali atau kontrol perlu adanya pertimbangan untuk menentukan apakah suatu aset tersebut tak berwujud atau tak berwujud. Pengakuan awal aset tak berwujud. Kriteria pengakuan aset tak berwujud pada dasarnya sama dengan kriteria pengakuan aset tetap. Aset tak berwujud diakui sebagai satu, memenuhi definisi aset tak berwujud. Dua, memenuhi kriteria pengakuan. Penurunan nilai. Perlakuan akuntansi untuk penurunan aset tak berwujud dibebankan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aset tak berwujud yang bisa diidentifikasi secara terpisah. Suatu aset tak berwujud dikatakan bisa diidentifikasi, nilainya dikatakan turun. Jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dia dapat, diperoleh kembali. Yang kedua, aset tak berwujud yang tidak bisa diidentifikasi secara terpisah. Aset ini memenuhi klasifikasi goodwill. Oleh karena itu, goodwill tidak menghasilkan aliran kas. Tidak menghasilkan aliran kas yang masuk terpisah dari aset-aset lain. Maka, penentuan adanya penurunan nilai goodwill didasarkan atas penilaian terhadap suatu unit penghasil kas. Pengukuran setelah perolehan. Setelah pengakuan, awal entitas harus memilih salah satu dari dua dasar pengukuran aset tak berwujud, yaitu yang pertama model biaya perolehan, yang kedua model revaluasi. Model biaya perolehan, jika entitas memilih menggunakan model biaya perolehan, maka setelah pengukuran awal, biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Selanjutnya model revaluasi. Apabila model revaluasi dipilih oleh entitas, maka nilai aset setelah pengukuran awal dinilai berdasarkan nilai wajar dengan amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Pengertian pengakuan. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya bila satu, dalam proses pelepasan. Yang kedua, ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Selanjutnya, penyajian aset tak berwujud dan akun terkait. Dalam laporan keuangan, aset tak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Pengungkapan aset tak berwujud.
dan akun terkait. Apakah masa manfaat tidak terbatas atau terbatas? Jika masa manfaat terbatas, maka diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. Selanjutnya, metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan, unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif, yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.